orang yang sodomi, yang homoseksual, gitu kan, dengan sistem perkosa, kalau dia suka sama suka, hukumnya berat. Dilempar dari tempat yang tinggi, tertinggi dari sebuah wilayah, kemudian dirajam dengan batu. Itu orang homoseksual dan lesbian, berat sekali hukumannya. Tapi kalau ada orang memerkosa dengan sistem sodomi, gitu kan, homoseksual, itu lebih berat lagi hukumannya. Jadi ditusuk dengan besi panas dari duburnya, ditembuskan ke perutnya, ke mulutnya. Ya. Ini menandakan memang tidak boleh main-main dengan hukum itu. Berarti homoseksual, lesbian, zina, ini bukan hal yang ringan, tidak boleh main-main di situ. Tidak boleh main-main, tidak boleh coba-coba. Nggak boleh menyerupai, nggak bisa. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nggak bisa, nggak ada toleransi. Nggak bisa main-main di soal seperti itu. Hukumannya berat, bahkan Allah menghancurkan kaum Lut, kita tahu di balik negerinya dan dihancurkan gara-gara itu. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan pernah membuka pintu untuk anak-anak di sini. Ini sudah pernah saya jelaskan, ada faktor internal dan faktor eksternal penyebabnya ya. Faktor internal itu orang tua. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu mungkin punya anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kan itu. Anak yang perempuan ini paling bungsu. Dia biarkan anak perempuannya main sama kakaknya, main bola, jadi kayak laki-laki lah. Nanti itu bisa jadi lesbian tuh. Itu jadi penyakit lesbian, karena dia nanti merasa dirinya laki-laki. Ini nggak boleh. Mestinya ibu sendiri kan memang anak perempuan itu. Sama ibu masuk ke dapur, cuci piring. Memang perempuan, harus diperempuankan. Sama kalau kita balik. Kalau ada orang punya 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah yang paling bungsu ini laki-laki. Nanti kakaknya pakein baju perempuan, pakein bando. Ini nggak boleh, jangan. Nanti jadi banci itu. Itu faktor internal, nggak boleh sama sekali. Hah? Boleh, kalau masak nggak masalah. Yang dimaksud ini menyerupai perempuan dalam arti kata, memang dia orang lihat ragu, ini laki-laki atau perempuan nih? Penampilan, cara ngomong, gitu kan. Kalau masak itu nggak ada masalah, karena memang laki-laki boleh masak. Ya. Di Saudi itu hampir seluruh Saudi semua laki-lakinya bisa masak, karena mereka memang setiap malam Jumat, yang perempuan ngumpul sama perempuan, yang laki-laki ngumpul sama laki-laki, lalu mereka masak-masak di pinggir pantai, mereka itu biasa, gitu. Sama halnya juga kalau perempuan nyetir mobil misalnya. Karena itu lebih banyak ciri khasnya laki-laki ya, tapi itu nggak ada masalah. Karena itu bukan dianggap dia nyimpang dari sisi, karena kita bicara masalah seksualnya. Lebih banyak kemana masalah itu. Sama bacaan dan tontonan, ini internal semua. Orang tua faktor utama. Nggak boleh sama sekali menyalahgunakan ini, karena ini bahaya, hukumannya berat. Di Indonesia ini kita menjadikan banci-banci ini seperti kalau idola sudah lebih parah. Biasanya kita jadikan bahan lelucon, tertawaan, itu kan. Oh nggak apa-apa nih kalau ada lucu nih, buat apa, itu nggak boleh, sama sekali nggak. Ini di zaman Nabi SAW diusir dari Madinah. Pernah Nabi SAW dapat ada banci lagi duduk sama sahabat laki-laki, karena ini rupanya si banci suka nih sahabat laki-laki. Maka dia mau mancing supaya sahabat ini mau sama dia. Tapi dia bingung caranya gimana. Maka dia tahu sahabat ini suka dengan wanita yang badannya gemuk. Gitu. Maka si banci ini bilang, nanti kalau Allah memberikan kemenangan nabinya di kota Taif, 60 kilo dari Mekah. Gitu ya. Di kota Taif, maka saya akan tunjukkan kepada kamu wanita yang perutnya kelipat 8. Itu saking gemuknya gitu. Dia hanya ingin nyari. Ternyata berarti banci ini sudah melihat badannya perempuan itu. Karena bagi perempuan dianggap, oh ini laki-laki nggak ada syahwatnya. Tapi tetap tidak boleh hukum laki-laki, perempuan, gitu kan. Waktu Nabi SAW lihat orang itu, Nabi tidak dengar nih apa yang dibahasakan dia. Dia nanti sahabat yang ceritain gitu kan. Kata Nabi SAW, begitu lihat orang ini, keluarkan orang ini dari Madinah. Nggak boleh tinggal di tengah-tengah orang beriman. Kita malah dikasih segala macam fasilitas. Ini nggak boleh. Bisa demo, bisa buat macam-macam di pinggir jalan mereka
melakukan perbuatan kaum Lut, ini kalau datang hukumannya Allah bahaya. Bisa menimpa kita semua, naudzubillah gitu.